Selamat pagi lagi anak-anak. Kita ketemu lagi. Kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Ini sekarang negara Malaysia. Mana Malaysia adalah negara yang dekat dengan Indonesia. Nama resmi Federation of Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur. Pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara Sultan yang di-Pertuan Agong. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, Konghucu, dan Taoisme. Suku bangsa Melayu, Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Jumlah penduduk 31,53 juta tahun 2018. Mata uang ringgit. Lagu kebangsaan negaraku, hari kemerdekaan 31 Agustus tahun 1957. Keadaan alam. Negara Malaysia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah 330.300 km persegi secara astronomis. Malaysia berada di pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur, sehingga termasuk wilayah yang beriklim tropis. Negara yang beribu kota di Kuala Lumpur dan bentuk negaranya berbentuk kerajaan. Malaysia memiliki beberapa kondisi alam, baik berupa bentang alam, dataran rendah, pegunungan, rawa. Keadaan iklim. Seluruh wilayah Malaysia beriklim laut tropis dengan curah hujan cukup tinggi, yaitu sekitar 2.500 sampai 5.000 mm per tahun. Bentang alam. Sebagian besar wilayah Malaysia di barat terletak pada ketinggian lebih dari 180 meter di atas permukaan laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Tahan dan sungai terpanjang adalah Sungai Pahang. Sebagian besar wilayah Malaysia bagian timur terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu dan sungai terpanjang adalah Sungai Rajang. Perekonomian. Ekonomi Malaysia merupakan terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Inflasinya hanya sekitar 0,4%, serta angka kemiskinan sekitar 3,5%, menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis ekonomi tahun 1998 yang mengguncang Asia. Mata uang yang digunakan secara resmi di Malaysia adalah ringgit. Malaysia dikenal dengan agrikulturnya yang berlimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah RRC, Singapura, dan Amerika Serikat, serta Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produk olahannya, karet, dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-21 dalam kategori kemudahan berbisnis. Ya, sekarang kita masuk ke negara Singapura. Identitas negara. Nama resmi Republik Singapura. Ibu kota Singapura. Pemerintahan Republik. Kepala negara Presiden. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Suku bangsa
Tionghoa, Melayu, Tamil, India, dan Pakistan. Mata uang dolar Singapura. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus tahun 1945. Keadaan alam. Singapura adalah negara kota yang terdiri dari Pulau Singapura dan beberapa pulau kecil lainnya. Titik tertinggi di Singapura adalah Bukit Timah dengan ketinggian 165 meter. Sungai terpanjang Singapura adalah Sungai Kalang sepanjang 10 km. Singapura terletak di dekat khatulistiwa beriklim hujan tropis. Pulau Singapura terletak di antara Selat Johor di utara dan Selat Singapura di selatan. Singapura beriklim tropis. Iklim berada di antara Indonesia dan Malaysia. Iklim Singapura beriklim sama, yaitu iklim tropis hangat dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata sekitar 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Musim hujan dimulai bulan November hingga Januari. Rata-rata kelembapan cukup tinggi di pagi hari, sekitar 90%, dan 60% di sore hari. Suhu terendah Singapura adalah 19,4 derajat Celcius dan tertinggi adalah 35,8 derajat Celcius. Bulan Juni dan Mei merupakan musim kemarau, sedangkan November-Desember merupakan musim hujan. 23% daratan Singapura merupakan cagar alam. Ini merupakan keuntungan bagi Singapura dengan menjaga cagar alamnya, menjadikan suhu udara di Singapura beriklim sejuk dan tingkat polusinya juga cukup rendah karena mayoritas penduduknya bepergian menggunakan kendaraan umum atau kereta. Bentang alam. Keadaan alam Singapura pada umumnya datar dan rendah. Bentang alamnya terbagi atas sebagai berikut. 1. Bagian timur yang berpasir merupakan dataran rendah 15 meter di atas permukaan laut. 2. Bagian tengah berupa daerah perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit Timah 850 meter. Di wilayah ini terdapat deposit granit, yaitu di Bukit Timah, Bukit Gombok, dan Bukit Panjang. Bagian barat daya berupa perbukitan dengan lereng agak curam dan terdapat lembah sungai. Perekonomian. Singapura menempati posisi kelima menurut Saintifik Amerika Bioteknologi pada tahun 2013 untuk 2 tahun berturut-turut. Singapura pada konsep perdagangan intermediate sampai reekspor dengan cara membeli barang mentah, kemudian diolah, diekspor kembali, seperti contohnya industri pabrikasi wafer dan penggilingan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan strategis yang menjadikan lebih kompetitif daripada negara tetangganya. Singapura memiliki rasio perdagangan terhadap PDB tertinggi dunia, rata-rata berkisar 400% selama tahun 2018. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan kedua tersibuk di dunia menurut volume kargo. Selain itu, infrastruktur pelabuhan yang baik ditambah pekerjaan sebagai hasil. Tugas 1. Buat peta negara Laos. 2. Buat peta negara Filipina.
3 buat peta negara Malaysia. Kamu kerjakan dan lakukan peta ini. Sekian, terima kasih.